Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Etika dan Moral, di mana yang disusun oleh yang pertama yaitu saya sendiri Putri Damayanti, dan yang kedua yaitu Badruzaman. Di mana pembahasan pada kali ini yaitu kita akan menjelaskan mengenai 3 subbab. Yang pertama yaitu mengenai etika, yang terdiri dari etika secara umum dan juga etika secara Islam. Yang kedua yaitu mengenai moral, yang terdiri dari moral secara umum dan moral secara Islam. Dan yang ketiga yaitu mengenai sejarah etika, yang terdiri dari etika pada periode Yunani, etika pada abad pertengahan, etika pada periode bangsa Arab, dan etika pada abad modern. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian etika, yang dimana di sini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian etika secara umum dan pengertian etika secara Islam. Yang pertama yaitu etika secara umum, dapat didefinisikan sebagai a set of rules that define right and wrong conducts, atau seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral, sedangkan etika dalam bahasa Inggris adalah berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang mengacu pada nilai dan sikap, yang menunjukkan karakter seseorang atau sikap masyarakat. Nah, makna kata etika ini identik dengan kata moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang artinya adat istiadat atau cara hidup. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya etika itu adalah suatu aturan yang mana mengatur hidup masyarakat dapat secara lisan, kaidah maupun kebiasaan yang dapat diturunkan pada generasi selanjutnya. Bisa dikatakan bahwasanya etika yakni petuah atau perujuk yang berisi tentang baik buruknya perilaku manusia. Yang kedua yaitu pengertian etika secara Islami, atau bisa disebut etika adalah a code or set of principle which people live, atau kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia. Bisa juga dikatakan yaitu suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui menurut akal pikiran atau rasio dan bimbingan wahyu atau nas. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya etika menurut pandangan Islam, menurut secara Islam yaitu suatu pengkajian yang paling dekat dengan ajaran agama Islam, karena menurut tuntutan agama Islam, etika menjelaskan tentang perilaku sifat, baik buruk perilaku yang berdimensi pahala dan dosa sebagai konsekuensi perilaku baik buruk manusia, di mana di dalamnya ditemukan norma dan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai pengertian etika menurut beberapa para ahli. Di sini terdapat 4 para ahli yang mengemukakan pengertian mengenai etika. Yang pertama yaitu menurut Prakoso dan Tobing, yang dimana etika merupakan nilai dan peraturan moral dimana menjadi pedoman untuk mengatur perilakunya. Yang kedua yaitu As-Siddiq, menjelaskan etika merupakan cabang filsafat di mana membicarakan perilaku benar dan baik dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menurut Haris, yaitu etika memiliki arti wawasan yang mana menjelaskan perilaku baik maupun tidak baik, atau benar maupun salah, serta juga memperhatikan kewajiban-kewajiban manusia. Dan yang terakhir yaitu menurut Wigojo Subroto, menjelaskan bahwa etika adalah suatu perilaku yang tumbuh dan bergerak melalui sosialisasi dan internalisasi yang berfungsi sebagai sarana bergerak pada fungsi ketaatannya yang bersifat sukarela tetapi penuh dengan komitmen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika secara umum. Etika secara umum di sini ada 2. Yang pertama yaitu dapat dipahami dalam menentukan baik maupun buruknya setiap manusia. Etika terdiri dari etika deskriptif dan etika normatif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai etika deskriptif terlebih dahulu, yang dimana merujuk pada usaha manusia dalam menentukan pilihan serta hal apa saja yang memiliki nilai. Yang kedua yaitu etika normatif.
Etika ini menjelaskan suatu penilaian sikap atau perilaku yang baik maupun tidak baik dan harus dilakukan atau ditinggalkan manusia. Yang kedua, etika secara umum terbagi juga menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika di mana kita berbicara mengenai suatu kondisi dasar dalam tolak ukur suatu tindakan manusia. Yang kedua yaitu etika khusus, yaitu suatu implementasi atau prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Nah, dalam etika khusus ini dibagi lagi menjadi dua etika, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual adalah suatu bentuk perilaku seseorang yang di dalamnya berhubungan dengan nilai-nilai dan norma di mana mengkaitkan kewajiban dan sikap pada diri sendiri. Sedangkan etika sosial adalah berbicara tentang suatu bentuk etika yang fokus pada kewajiban perilaku dan juga pola tingkah laku manusia sebagai umat manusia. Contohnya, dalam sekolah diwajibkan untuk berseragam. Jika tidak menggunakan seragam tersebut, maka akan dikenakan hukuman sanksi atau peringatan. Selanjutnya yaitu etika secara Islam. Menurut Bekun, terdapat beberapa parameter kunci untuk sistem etika Islam, yaitu yang pertama, perilaku dinilai etis bergantung pada niat baik masing-masing individu. Yang kedua yaitu niat yang baik harus diikuti oleh perbuatan yang baik juga. Niat baik tidak dapat mengubah perbuatan haram menjadi halal. Yang ketiga yaitu Islam memberikan kebebasan individu untuk mempercayai suatu atau berbuat sesuatu, selama tidak mengorbankan nilai tanggung jawab dan keadilan. Dan yang keempat yaitu harus ada kepercayaan bahwa Allah memberikan kepada individu pembebasan atau freedom yang komplit dari sesuatu atau siapapun selain Allah. Yang kelima yaitu keputusan mengenai keuntungan mayoritas atau minoritas tidak diperlukan, sebab etika bukanlah permainan angka. Dan yang terakhir yaitu Islam menggunakan sistem pendekatan terbuka kepada etika, tidak tertutup atau self-oriented system. Tak ada egoisme dalam Islam. Adapun sistem ekonomi syariah mengutamakan aspek hukum dan aspek etika, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang islami, antara lain prinsip ibadah atau al-tauhid. Yang kedua yaitu persamaan atau al-musawaf. Yang ketiga yaitu kebebasan atau al-hurriyat. Yang selanjutnya yaitu keadilan atau al-adl. Yang selanjutnya adalah tolong-menolong atau al-ta'awum. Dan yang terakhir adalah toleransi atau al-tasamuh. Nah, tujuan etika Islam di sini adalah menurut kerangka berpikir filsafat, yaitu memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauh mana dapat dicapai dan diketahui menurut akal pikiran manusia. Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda. Perihal standar normatif, baik buruk, masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula. Sebagai cabang dari filsafat, ajaran etika bertitik tolak dari akal pikiran dan tidak dari ajaran agama. Baik, ya, selanjutnya pengertian moral. Pengertian moral tersebut bisa dilihat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang mana moral itu artinya penentuan baik dan tidak baik perilaku seseorang. Sedangkan di dalam istilah kata moral yaitu istilah untuk dipakai dalam memilih batasan dari perilaku, pendapat, sifat, dan sebagainya. Dan moral tersebut ada dua. Ada moral secara umum, ada moral secara Islam. Moral secara umum itu suatu acuan dan ukuran bertindak oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan keluarga ataupun di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan dan
Yang paling penting, moral terdapat dalam jiwa atau nurani dan pikiran masing-masing orang untuk mengontrol serta menyimbang terhadap pikiran buruk yang akan orang tersebut wujudkan. Dan yang kedua yaitu moral secara umum. Moral secara umum itu merupakan keadaan di mana telah melekat pada diri manusia yang akhirnya muncul tindakan-tindakan dengan mudah dan tidak dipikirkan secara matang dan tidak melakukan riset. Baik, selanjutnya yaitu moral secara umum. Moral secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, moralitas objektif. Moralitas tersebut merupakan moralitas tindakan atau perilaku yang melihat tindakan manusia yang apa adanya atau apa yang dimiliki manusia tersebut. Maka tindakan tersebut bisa baik maupun tidak baik, bisa benar maupun salah, tergantung dari berbagai perubahan atau variasi dengan keinginan yang dimiliki oleh masing-masing pelakunya. Dan yang kedua yaitu moralitas subjektif. Moralitas tersebut merupakan moralitas tindakan atau perilaku yang memperhatikan tindakan atau perilaku yang dimiliki manusia tidak seperti manusia lainnya. Sebab ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti pengetahuan, emosional, latar belakang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu moralitas intrinsik. Moralitas tersebut merupakan moralitas perilaku atau tindakan untuk menentukan suatu tindakan yang baik maupun tidak baik, salah maupun benar. Menurut hakikatnya tidak terpengaruh pada hukum positif. Misalnya, memberi apa yang telah menjadi hak orang lain. Dan yang keempat yaitu moralitas ekstrinsik. Moralitas tersebut merupakan moralitas tindakan atau perilaku yang menentukan perilaku atau tindakan baik maupun tidak baik, benar maupun salah. Menurut hakikatnya bersangkutan dengan pengaruh hukum positif. Selanjutnya yaitu moral dalam Islam. Di dalam agama Islam, moral disebut sama hanya kata akhlak. Kata itu sendiri lahir atau muncul dari bahasa Arab, yang berarti bentuk jamak dari kata al-khuluq. Dalam etimologi memiliki makna, yaitu tabiat atau perangai, sifat, agama, keistimewaan, kesatriaan, menjaga perilaku, keberanian. Para ahli berpendapat akhlak ialah keadaan di mana telah mengakar dalam diri setiap insan yang menyebabkan munculnya tindakan-tindakan yang gampang atau tanpa dipikirkan terlebih dahulu ataupun melakukan riset. Akhlak juga bisa disebut dengan perilaku baik dan buruk yang berasal dari dorongan jiwa manusia. Di dalam Islam terdapat dua akhlak, yaitu yang pertama akhlak mahmudah dan yang kedua yaitu akhlak madhumah. Yang dikatakan akhlak mahmudah yaitu semua perbuatan yang terpuji, seperti hanya kewiraan, kekuatan ilmu, menjaga diri, bersikap adil. Yang kedua yaitu akhlak madhumah. Akhlak madhumah yaitu artinya sikap buruk, yang mana yang tercermin dari perkataan, perbuatan, dan buruknya sikap. Suatu sifat tercela dan terlarang oleh peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan akhlak buruk. Misalnya membangkang perintah orang tua, memiliki sikap sombong dan dengki, serta mengingkari janji, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu sejarah etika. Yang pertama, sejarah etika pada periode Yunani. Para ahli filsafat lebih fokus kepada konflik yang mengenai dalam alam. Oleh karena itu mereka melakukan penyelidikan tentang alam daripada memperhatikan masalah etika. Misalnya dengan cara apa alam ini bisa terjadi, apa faktor utama pada alam, dan lain sebagainya. Kemudian
Sophisticians datang. Ia adalah orang yang bijak yang menjadi guru di beberapa negara. Socrates dikenal sebagai pelopor ilmu akhlak karena ia mengutamakan berjuang dengan tekun dalam membentuk hubungan manusia dan ilmu pengetahuan. Ia mengatakan akhlak serta suatu hubungan salah kecuali jika dilandaskan atas ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya yaitu sejarah etika pada abad pertengahan. Di abad ini etika digambarkan dengan kata dianiaya, gereja. Di abad ini gereja menentang pemikiran Yunani dan Romawi serta mencegah penyebaran ilmu dan budaya kuno. Gereja mempunyai keyakinan yakni apapun yang telah diterima dari wahyu dan apa yang dilakukan serta yang diajarkan oleh wahyu adalah benar. Manusia tidak perlu berusaha payah untuk mencari tahu mengenai kenyataan sebab semuanya sudah ditentukan Tuhan. Dan selanjutnya yaitu sejarah etika pada periode bangsa Arab. Ketika pada zaman jahiliyah tidak ada aliran atau faham semacam Plato dan Aristoteles. Ini dikarenakan tidak ada penelitian kecuali di negara maju. Pada saat itu Arab mempunyai beberapa ahli hikmat dan beberapa ahli syair yang mendorong pada perbuatan baik dan melarang kejahatan, serta tidak melakukan keburukan yang terkenal pada zaman ini. Namun ketika Islam datang, Islam mendorong manusia untuk percaya kepada Allah, yakni sumber dari semua yang ada di dalam semesta, alam semesta. Allah menunjukkan kepada manusia akan jalan yang wajib kita lewati. Allah memerintahkan pada keadilan yang harus dilaksanakan untuk menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat menjadi pahala untuk orang yang taat. Jadi pada saat itu Arab beranggapan bahwa etika berasal dari agama dan merasa tidak harus melakukan penyelidikan atas dasar baik dan buruk. Sebab itu agama menjadi dasar buku yang dituliskan dalam etika seperti buku Al-Ghazali, Al-Mawardi. Peneliti bangsa Arab yang terkenal adalah Ibnu Maskawai yang wafat pada 421 Hijriah. Dia menggabungkan paham Plato, Aristoteles, Galimus dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu sejarah etika pada abad modern. Di abad 15-an akhir, pada pakar pengetahuan mulai menghidupkan filsafat kuno, berlanjut ke negara Italia, berlanjut di Eropa. Di periode ini semuanya dijaga dan diperiksa sehingga terjadilah kebebasan berpikir. Mereka memulai semuanya dengan perspektif lain dan memikirkannya sesuai aturan baru. Seorang filsuf Prancis ia menciptakan pendapat yaitu yang pertama, jangan menelan apapun sebelum dipikirkan oleh pakar, oleh pikir dan kenyataannya, serta sesuatu jika tumbuh oleh adat kebiasaan harus tidak diterima. Yang kedua yaitu penyelidikan dimulai hal yang paling kecil kemudian dilanjutkan ke hal yang paling besar. Yang ketiga yaitu tidak menjadikan semua aturan itu benar sehingga menyatakan sebagai cobaan. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.